kan nggak akan kita bahas detail banget karena ini perhitungannya sama-sama kayak tugas besar kayak hidrologi yang pernah teman-teman buat di semester 4. Jadi kan kita udah punya data pos hujan. Nah, teman-teman kan bisa nanti cari pH mana aja yang berpengaruh sama dasnya teman-teman lewat delineasi das kan. Nah, jadi nanti kalau udah tahu pH mana aja yang digunakan, eh, dicari nilai maksimum untuk masing-masing pH, untuk masing-masing tahunnya juga. Jadi untuk tahun yang kita gunakan itu dari tahun 2012 sampai 2021. Setelah dicari nilai maksimumnya, nanti itu nanti bisa digunakan di perhitungan T-nya. Tapi sebelumnya kita cari dulu nilai koefisien C-nya. Jadi kan dari linearitas itu didapat luas pengaruh masing-masing pH terhadap sidasnya gitu. Jadi nanti setelah udah dapat luas pengaruh masing-masing pH, kita bisa dari nilai koefisien C-nya dengan cara luas pH-nya dibagikan dengan luas das keseluruhan. Untuk nilai C ini harus sama dengan 1 jika ditotalin. Selanjutnya, kalau udah dapat nilai C, kita bisa cari nilai curah hujan Thiessen-nya. Jadi kan tadi udah cari nilai maksimum dari masing-masing pH-nya. Nah, itu contohnya di tahun 2013 ini, untuk pH 104 itu maksimumnya di tanggal 16 Desember. Jadi teman-teman cari nilai curah hujan di tanggal 16 Desember untuk 3 pH lainnya. Selanjutnya, nilai curah hujannya dikalikan dengan nilai koefisien C-nya. Selanjutnya, kalau udah dikalikan R kali C, teman-teman hitung eh, jumlahnya R kali C untuk masing-masing pH. Selanjutnya, nanti dicari nilai maksimumnya. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Kalau udah dapat nilai R max-nya, ini nanti digunakan di analisis frekuensi. Jadi, diurutkan dari tahun 2012 sampai 2021. Kemudian nilai R max-nya dimasukin, habis itu dicari nilai rata-ratanya. Habis itu cari nilai X min XR sampai X min XR pangkat 4. Selanjutnya cari nilai SX, SCV, CK ini pokoknya sama-sama kayak rekit. Habis itu untuk kalau ulang yang kita gunakan itu 25 tahun. Ada 4 distribusi juga yang kita gunakan yaitu normal, log normal, log 3 sampai ke Gumbel. Mungkin teman-teman udah paham lah ya kalau sampai sini. Selanjutnya, kalau nanti udah dihitung semua dan udah tahu mana distribusi yang memenuhi, contohnya kalau di sini misalkan ada 2 yang memenuhi, teman-teman bisa diuji kesesuaian chi-square sama Smirnov-Kolmogorov. Nanti dicek aja mana yang memenuhi distribusinya. Selanjutnya, kalau udah tahu mana yang memenuhi, contohnya kalau di sini tuh yang memenuhi itu distribusi Gumbel. Jadi kan kalau pas di distribusi Gumbel tadi, nilai XT yang didapat itu 191, sekian. Nanti nilai XT ini yang digunakan untuk menghitung distribusi hujan jam-jaman menggunakan metode ABM atau alternating block method. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke ABM-nya? Iya, boleh William. Alfanya di pada saat kita pengujian curah pengujian kecocokannya alfanya berapa ya, Kak? Di 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 kesesuaian tabel. yang ini, tabel Iya, ini, Kak. Iya, Kak. pakai 5% ya, yang 0,05 ini. Oh, oh baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Belum Kak. Gimana?
lanjut Kak, belum ada pertanyaan lagi Kak. Oke, lanjut ya. Jadi untuk perhitungan ABM ini, jadi kan kita udah dapat nilai R24 dari distribusi yang sebelumnya udah kita dapat. Soalnya di sini kita pakai distribusi Gumbel. Untuk R24-nya itu 191, sekian. Dari nilai R24 ini, kita mau cari, eh, kita mau bikin dia ke dalam 6 jam gitu, hujannya. Jadi caranya itu, pertama untuk ABM itu, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Selanjutnya, untuk TD-nya itu diurutkan aja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini anggapannya jam pertama, jam kedua, sampai jam ke-6. Selanjutnya, kita cari nilai delta T. Delta T ini eh, cuma dikurang aja, kayak jam kedua dikurang ke jam ke-1, terus jam ketiga dikurang jam kedua, dan seterusnya. Habis itu, kita cari nilai IT. Nilai intensitas ini kita dapat dengan menggunakan rumus yang udah teman-teman tulis juga di bab 2 ya, kalau nggak salah. Yang pakai rumus mononop itu, R24 dibagi 24, terus dikali 24 per TD-nya, terus dipangkatin 2/3 gitu. Udah dapat nilai itu, teman-teman cari nilai P-nya dengan cara mengkalikan nilai IT dengan TD-nya. Langsung aja dikali. Selanjutnya, menghitung nilai delta P. Delta P itu dihitung dengan cara sama kayak delta T itu dikurang aja atas bawah kayak gini. Bisa teman-teman lihat lah ya di rumusnya. Selanjutnya, untuk nilai persennya sendiri, itu bisa teman-teman cari dengan cara membagi delta P dengan total dari si delta P itu. Ini harus 100% ya. Selanjutnya, mencari nilai hidrografinya itu dengan cara, jadi kan udah dapat nih persennya 55, 14, 10, dan seterusnya. Untuk di ABM itu, nanti dia disusun di mana yang nilai paling besar ini ditaruh di tengah. Selanjutnya, yang lainnya ini, yang bawah-bawahnya ini disusun kayak zigzag gitu. Jadi kayak misalkan ini 55 kan udah di tengah. Selanjutnya untuk yang jam kedua, 14-nya ditaruh di bawah, 10-nya taruh di atas, 7-nya taruh di bawah, 6 taruh di atas, 5-nya taruh di sini gitu. Tinggal dibolak-balik aja gitu untuk posisinya. Selanjutnya, kalau udah dapat nilai litografnya itu, kita cari untuk dia di dalam satuan milimeter. Dengan cara mengkalikan dia dengan nilai R24 yang tadi kita udah dapat sebelumnya. Begitu untuk seterusnya, dan untuk totalnya itu dia harus 191, sekian, harus sama dengan R24 yang udah didapat sebelumnya. Mungkin itu untuk KBM. Ada yang mau ditanya? Tidak Kak, paham Kak. Oke, kalau paham berarti kita lanjut. Jadi kan udah dapat intensitas kan, udah dapat distribusi dan jam-jamannya. Selanjutnya di sini gue membahas terkait yang HSS, SCS. Eh, Mungkin yang pertama untuk rumus yang digunakan itu disamain aja. Teman-teman bisa lihat di SNI debit banjir rancangan, bisa cek di Google itu ada. Kalau nggak salah tahun 2016. Selanjutnya, berikut yang foto-foto ini tuh, SSS ini, itu rumus-rumus yang digunakan ya. Jadi kan sebelumnya teman-teman udah ngelakuin delineasi das. Dari delineasi das itu teman-teman bisa dapat nilai panjang lintasan sungai, kemiringan sungai, sama luas dasnya sendiri. Nah, dari tiga parameter ini teman-teman bisa mencari nilai debit puncak atau puncak hidrograf satuannya. Jadi yang pertama dilakuin itu hitung waktu konsentrasinya dulu. Ini rumus yang digunakan, bisa teman-teman lihat di sini.
0,01947 dikali L pangkat 0,77 dikali S pangkat min 0,385. Nilai L sama S kan udah teman-teman dapat dari delineasi, jadi tinggal masukin aja. Jangan lupa ini satuannya menit, jadi harus diubah dulu nanti ke jam. Selanjutnya, kalau dapat nilai TC, teman-teman bisa hitung nilai waktu keterlambatan atau TP atau time lag dengan rumus 0,6 dikali TC. Tinggal dimasukin aja juga, kan tadi udah dapat nilai TC. Selanjutnya, kalau dapat nilai time lag, teman-teman bisa hitung nilai time of rise atau waktu naik dengan rumus seperti berikut. TR per 2 plus TP. Untuk TR sendiri itu 1 jam ya, jadi ini sama semua 1. Jadi tinggal 1 per 2 ditambah TP-nya dapat berapa gitu. Selanjutnya kalau udah dapat nilai time of rise-nya, teman-teman bisa cari nilai puncak hidrop satuannya atau KP-nya dengan cara seperti berikut. Ini rumusnya CA per TP. Jadi C-nya itu 2,08 dikali luas das yang teman-teman dapat dari delineasi. Selanjutnya dibagi dengan si waktu naik atau TP yang udah dicari sebelumnya. Gitu, udah dapat nilai semuanya ini, nanti bisa lanjut ke perhitungan HSS-nya. Jadi kan udah dapat time of rise sama KP-nya kan. Kalau di HSS ini, dia tuh udah ditabelkan gitu untuk si hidrografnya. Berikut tabelnya, teman-teman tinggal ikutin aja hubungan T per TP sama Q per QP ini. Dari 0 sampai 5. Ini disusun dulu tabelnya nanti dari T per TP sampai Q per QP. Seperti ini, disusun aja. Nah, untuk cari nilai T sama Q-nya itu sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan. Jadi kan ini kan T per TP. Sebelumnya kita dapat nilai TP. Jadi untuk cari nilai T-nya, tinggal dikali aja T per TP dikali TP yang udah dapat sebelumnya. Itu. Begitu seterusnya sampai bawah nanti kayak gitu. Itu juga untuk Q, kan kita udah dapat nilai QP. Di sini kita punya dikali sama QP. Tuh. Udah dapat semua, udah dapat sampai bawah gini, nanti teman-teman bisa hitung di sini delta Q-nya, tinggal ditotalin aja. Selanjutnya untuk nilai volumenya ini bisa teman-teman hitung dengan rumus berikut. Si delta Q-nya dikalikan dengan 3600. Terus teman-teman bisa cari nilai VLL-nya di sini menggunakan rumus berikut. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya dari nilai TLL ini, sebelumnya TLL ini persamaannya itu nilai volume dibagi dengan luas dasnya dikali dengan 10 pangkat 3. Udah dapat nilai delta Q, vol sama TLL, teman-teman bisa hitung Q koreksinya dengan rumus sebagai berikut. Jadi Q yang udah didapat sebelumnya itu dibagi dengan TLL yang udah kita hitung sebelumnya. Gitu seterusnya sampai bawah. Lalu dari T yang udah kita dapat ini kan di sini masih belum bulat ya, masih 0, sekian, 1, sekian. Sedangkan kita butuh untuk T misalkan 1 jam, 2 jam, 4 jam gitu. Jadi untuk mencarinya itu kita perlu interpolasi. Tinggal diinterpolasi aja sih antara T sama Q koreksi yang didapat sebelumnya. Pakai rumus forecast. Begitu seterusnya sampai
jam ke-20 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Iya, boleh. Mau tanya apa? untuk nilai TTP-nya itu udah ada tabel datanya atau gimana? Iya, betul. Udah ada berikut tabelnya. Teman-teman bisa cari juga di Google kok ada hubungan T per TP sama Q per KP untuk HSS HCS. Jadi ini sama semua ya untuk nilai ini. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin kita lanjut aja. Kalau udah nggak mau tanya lagi. Jadi dari nilai T sama Q yang udah dapat ini, kita bisa cari nilai debit banjir rancangannya dengan cara, jadi kan ini T sama Q-nya udah dapet kan, tinggal dimasukin aja dari yang sebelumnya. Selanjutnya berikut nilai curah hujan jam-jaman yang udah kita dapat sebelumnya juga dari jam pertama hingga jam ke-6 kita susun seperti ini. Habis itu untuk menghitungnya itu pertama untuk jam ke-1 tinggal teman-teman kalian aja nilai Q-nya dengan nilai eh, hujan pada jam ke-1. Tinggal dikaliin terus sampai bawah nanti. Begitu juga untuk yang selanjutnya untuk jam kedua juga dikalikan Q-nya dengan hujan jam-jamannya di jam kedua. Itu juga untuk jam ketiga, jam keempat, dan seterusnya. Setelah dikalikan itu, tinggal teman-teman jumlahin aja dari nilai Q sampai ke hujan jam-jaman hingga jam ke-6-nya. Dijumlahin sampai bawah juga kayak gitu. Setelah itu tinggal cari nilai maksimumnya aja. Tuh, nilai maksimum dari duit banjir rancang yang udah dapet. Gitu. Selesai sih, mungkin sampai situ. Ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau nggak ada, kita lanjut aja ke metode lainnya. Jadi kan ini untuk HSCS nanti untuk Nakayasu sama Snyder dilanjutin sama Mangara. Mungkin sekian dari gue, silakan Mangara dilanjutkan.
Oke, bentar ya. Udah kelihatan belum? Sudah belum? HSS. Yang kedua mungkin kita eh, SCS ya. SCS, nah kayak langsung saya. Oke, ya kayak juga sama ya parameternya, sama tentuin parameternya. Nah, itu ada parameter pertama itu panjang sungai. Panjang sungai dapat dari drainase das sama luas das 1 kilometer ya. Selanjutnya itu ada time tag. Itu tuh ada ketentuan kalau dia panjang sungai lebih besar dari 15 kilometer, maka rumus TG-nya itu 0,4 tambah 0,58 kali L panjang sungai. Kalau dia kurang dari 15, ini rumusnya. Jadi time tag tergantung panjang sungainya. Karena lebih dari 15 kilometer, maka pakai rumus yang ini yang pertama ya. Setelah itu di kasih beberapa parameter dicari, itu ada satuan waktu tujuan TR, TR-nya dicari pakai rumus 0,5 kali ini kali TG-nya ya. Rumusnya ini bisa lihat, ini untuk rumus di parameter Nakayasu ya. Untuk rumus TR, TP, T03-nya teman-teman bisa lihat TP ini rumusnya, terus nyari TG T03 0,5 sama 0,3. Terus itu untuk curah R on R0-nya itu 1 mm ya, itu ketentuan. Dan itu debit puncak dari NKS sendiri, rumusnya itu ada debit puncak pertama ya. Itu ada ini itu debit puncak KP daripada HSNKS, maka rumus KP sama dengan A kali RO per 2,6 dikali 0,5 TP tambah T03. Dapat rumusnya, dapat hasilnya KP 1 meter kubik per second. Sedapat KP, nah di Nakayasu itu ada rumus debitnya itu ada 4 ya, tergantung kondisi. Nah, tadi kan dia TP-nya pada waktu di TP, waktu lebihnya 1,79 ya. Nah, ini nanti jadi patokannya. Jam ini itu debitnya dengan debit segini jadi patokannya untuk di rumus 4 kondisi Nakayasu. Ada waktu naik, artinya itu waktu debit menuju naik, menuju puncak. Ada debit waktu turun dari debit puncak ke turun 1, turun 2, turun 3, ada KD1, KD2, KD3. Yang bedain itu kalau KD1 itu dari T-nya itu lebih besar sama dengan TP, lebih kecil sama dengan TP plus TP03. Nah, untuk TP plus TP03 ini ada dicari di sini ya. Untuk TP plus TP03 ini untuk ngebantu aja. Kan TPT dapat T03 dapat tinggal dijumlahin. Terus 1,503 dapat ya sini. Jadi waktu-waktu dia untuk menuju turun, jadi dapat ada time to peak TP-nya. Tadi TP-nya itu 3, nanti 1,29, ada waktu debit turun 1, waktu debit turun 2, waktu debit turun debit 3. Nanti itu jadi uh, patokan di ngebuat untuk menghitung debitnya. Nah, udah dapat semua parameternya, udah TR, TP, TG, KP juga dapat. Kita buat selanjutnya itu dibuat tabelnya, tabel ini. Nah, ini diurutin aja 0 sampai 24. Nah, nanti di 0 sampai 24 jam ini diselipin tadi yang time to peak-nya di menit berapa, di menit
ke time to peak-nya itu di menit nih 1,9. Nah, diselipin 1,9 itu kan di antara 1 dan 2 jam. Nah, di sini diselipin. Kerja tuh di debit turun 1 di waktu berapa? Oh, time to peak itu bukan berarti waktu puncaknya ya. Time to peak itu menuju puncak. Yaitu menuju puncak di jam 1,79 jam. Itu di debit turun 1, yaitu di 4 jam. Debit turun 1 di 3 jam. Turun di 4 jam, lalu di 8 jam. Jadi di body sela-selanya di mana 3 jam nggak dipakai ya. Jadi ini 4 jam, 8 jam. Jadi di body sela-selanya ini debit turun, ini time to peak-nya, ini waktu turun 1, turun 2. Nah, untuk rumusnya berbeda. Tadi kalau untuk KP ini di debit puncak, rumus KP-nya rumus KP ini ya. Rumus KP ini dimasukin selanjutnya. Nah, untuk debit di atas debit puncak ataupun menuju dia debit puncak itu rumusnya ini KA sama dengan KP dikali 1/TP pangkat 2,4 rumusnya. Nah, ini rumus untuk menuju debit puncak. Nanti debit puncak dia ada rumus yang KP ini. Selanjutnya dari debit puncak dia turun pertama. Nih KD1 rumusnya KP dikali bla bla bla. Jadi ini sampai ke sini rumusnya sama. Rumusnya itu ini. Atau bisa lihat ya, ini untuk KD1. Selanjutnya dari yang ini rumusnya ini ya. Di menit keempat rumusnya yang ini, yang ketiga ini KD2 dari 4 jam sekian-sekian itu rumusnya KD2 untuk lebih turun 2 pakai rumus yang ini. Dari sini sampai sini rumusnya sama karena dia itu menuju debit turun 2. Nah, dari debit turun ketiga yaitu di jam ke-8 sampai ke bawah dia rumus pakai KD3. Nah, pakai KD3 ini baik dari sini sampai ke jam 24 itu sama rumusnya. Oke. Setelah dapat KT-nya, nah dicari dulu jumlahnya totalnya, lalu volumenya sama limpasannya. Nah, kalau di HSS itu konsepnya itu tuh dianggap limpasan yang mengalir itu 1 mm. Jadi tinggi TLL ataupun tinggi limpasan itu harus 1. Nah, di sini kan TLL kita kalau dari yang kita cari itu belum 1 ya, masih 1,4. Nah, kayak itu kita cari namanya kita koreksi. Nah, gimana cara mencari kita koreksi? Itu debitnya itu dibagi TLL. Jadi setiap debit setiap jam itu dibagi TLL. Dibagi TLL sampai ke jam 24, nanti sampai semuanya dibagi TLL sampai di sini dapat nih TLL-nya 1. Berarti kalau TLL-nya udah 1, berarti debit kita itu sudah masuk nih konsep hidrograf. Nah, teman-teman, nah ini dia untuk apa ya? Untuk grafiknya dari HSS. Nah, kayak dari debit dari waktu 0 menuju ke puncak sampai ke puncak, debit turun 1, turun 2, turun 3 sampai ke debit mendekati 0. Nah, kalau kita dapat, nah yang kita pakai untuk perhitungan debit rancangan itu pakai yang ini kita koreksi, yang udah dikoreksi dengan nilai TL 1 ya. Nah, kalau udah baru kita masukin ke debit rancangan. Ini kalau debit rancangan mungkin sama ya setiap HSS. Jadi ini untuk waktunya dari jam 1 sampai jam ke-24 dimasukin unit hidrograf. Ini unit hidrografnya itu yang kita koreksi. Lalu yang R1, R2, R3 ini itu dicari di cara jam-jaman. Kayak ini, yang ini lupa saya ganti, ini masih pakai ABM ya. Kalau dia pakai masih modified menggunakan method. Kalau di ABM itu yang ini tuh di R3 jadi diubah-ubah lokasinya bedanya. Modified sama ABM. Ini teman-teman nanti yang ikut ABM ya atas ininya. Selanjutnya lalu di jam pertama dikali R1, coba jam-jaman di jam pertama dikalikan debitnya. Dapat di jam pertama berapa, di jam kedua, ini jam kedua semua, jam ketiga, jam keempat. Nah, untuk di debit rancangan sendiri ini dikosongin karena kenapa? Di sini kan di jam pertama, maka dia dimulai di jam pertama. Kalau di sini jam kedua, dimulai di jam kedua. Yang di jam ketiga, dimulai di jam ketiga. Di jam 4, debitnya dimulai di jam keempat. Seterusnya sampai ke jam kelima, ke-6, 6 jam. Nah, setelah itu lalu jumlahin setiap jam, di setiap jamnya. Yang pertama, 2, 3, keempat, dapatlah debit banjir rancangan HSS-nya itu nih, jam pertama sampai jam 24. Ini nanti yang teman-teman masukin ke Hackrest-nya. Untuk HSS, nah HSS ada yang mau ditanya?
Mungkin sedikit, Mang. Ya, boleh. Eh, Tadi kan dari yang penjelasan Catherine juga, terus yang barusan kamu jelasin juga, Mang, soal ini curah hujan jam-jaman ini. Nah, itu kenapa fokusnya itu tadi 6 jam itu ada alasannya nggak? Mungkin itu, Oh, Mang. kenapa jam-jam itu sebenarnya itu tergantung dasnya sih. Jadi sebenarnya tergantung dasnya dia 6 jam itu intensitas hujan. Nah, karena untuk supaya nilainya di seluruh Indonesia itu sama, jadi dibuat ketentuan. Jadi kalau untuk di Indonesia dibuatlah apa ya dibilangnya pendekatan kalau intensitas hujan intensitas hujan yang terjadi itu selama 6 jam. Makanya untuk perhitungan ini kita pakai 6 jam gitu kan. Hendrawan kan ya? Iya, iya, Mang. Oke, oke, Mang. Tadi se sejauh ini masih di soal itu aja sih tadi. Rada kenapa gitu kan. Tapi oke, udah dapat kok. Oke, Thanks, Bang. oke. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Izin bertanya, Bang. Ya boleh. Untuk kenapa harus dicari ki koreksi, Bang? Dan kenapa harus nilainya satu ya, Bang? Ini siapa yang nanya? Kalau boleh tahu? Sini nggak kelihatan. Eh Rainali Kurniawan, Bang. Oh, oke. Kenapa? Karena kalau kita ini ya, kenapa dia harus pakai kita koreksi ya? Iya, Bang. Nah, karena kalau di HSS itu konsepnya itu diibaratkan ataupun diasumsikan limpasan yang mengalir itu seluruhnya rata-rata dari pengaruh hujan, debit hujan, curah hujan itu debit yang mengalir atau yang menjadi aliran limpasan itu setinggi 1 mm. Maka gimana caranya TLL kita itu harus satu. Makanya kita koreksi. Karena kalau kita pakai kita yang kita cari ini, itu TLL-nya belum satu. Karena konsep tadi HSS TLL satu, makanya kita cari kita koreksi sampai TLL-nya satu. Gitu, Re. Oh, oke, Bang. Makasih, Bang. Yo, Re. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Mungkin izin bertanya Bang. Ya, boleh. Tadi kan Abang sebutkan untuk tadi Bang Hendrawan kan bilang 6 jam ya Bang ya. Ya. Jadi dalam di Indonesia itu kan untuk intensitas banjir ini kan diambil per 6 jam ya Bang ya. Bukan Nah, intensitas banjir ya, Mas. Ya. Saya koreksi dikit. uh, Intensitas curah hujannya. Jadi, ya Bang. diasumsikan hujan terjadi itu 6 jam. Gitu. Itu 6 jamnya itu harus dimulai dari nol, harus dimulai dari awal sejam pertama atau boleh dari ini Bang atau dari kayak jam ke-10 ke jam 16 gitu Bang. Oke, jadi makanya itu kenapa jam-jamannya itu dibuat di atas, karena nanti jadi patokan jamnya itu kembali ke sini di jam pertama, kedua, ketiga. Jadi jam-jaman ini, oh, gimana? Sebenarnya kita nggak tahu ya hujan itu dibuat jam berapa, ya kan ya. Tapi untuk kita menghitung itu kan analisis itu pendekatan ya. Jadi supaya pendekatannya lebih mudah dan juga karena kita belum tahu jam itu bisa aja benar di jam 17 jam berapa hujannya, tapi untuk HSS sendiri atau untuk kita menghitung lebih mudah maka itu dimulai dari 1 2 3 4 5 6 gitu sih. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 ini bukan di jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maksudnya itu di 6 jam itu bisa aja di jam 7 sampai jam berapa. Nah, di jam 7 itu kita ibaratkan jam pertamanya, jam kedua jam 6 gitu. Oke Bang, oke Bang. Makasih ya Bang. Tadi siapa yang nanya? Tino Bang. Oh, Ketin. Ada lagi teman-teman mau nanya? Oh, oke, udah nggak ada lagi ya. Kita lanjut ke Saindar aja kali ya. Gue izin stop share bentar ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bang. Kelihatan Bang. Oke. Nah, untuk di Snyder sama parameternya itu
Yang pertama itu luas das yang kita cari, lalu itu ada panjang sungai, sama tidaknya di HSS. Nah, slider itu ada yang namanya panjang sungai dari bagian hilir ke titik berat, atau LC. Ini LC ini dicari udah kemarin ya, dari tutorial waktu kita dari das ada untuk menghitung nilai panjang LC. Jadi LC dari situ yang kita dapat di das itu yang kita masukin LC-nya dari titik berat menuju hilir sungai. Oke, panjangnya berapa? Itu panjang LC. Setelah itu di sini itu ada coefficient N. Nah, kalau untuk coefficient N Snyder ini tuh ada 0,2 sampai 0,3. Tapi dari yang gue baca itu kita itu umumnya pakai 0,3 N-nya. Nah, untuk CT sendiri, coefficient CT itu terhadap waktu atau puncak, saya lupa. Nanti teman bisa baca lagi CT-CP. Ini ya CT terhadap waktu, CP itu terhadap puncak kalau salah. Nah, jadi untuk CT-CP ini itu sebenarnya tergantung referensi ya. Soalnya banyak Snyder ini juga gue berbaca di sini, yaitu banyak tergantung. Jadi itu ada banyak perubahan. Untuk pertama kali itu di Sumarno itu CT itu 0,75 sampai 3. Nah, kalau ada perubahan waktu ada penelitian di Amerika itu dari 1, berapa ada perubahan lagi. Nah, ini tuh salah satu sumber yang gue baca ya. Itu tuh kalau dia LC dalam kilometer kita pakai 1,5 sampai 1,65 untuk keadaan CT. Nah, CT ini bisa, ini kan kalau terhadap waktu kalau nggak lupa itu tergantung daerahnya sih. Jadi kalau misalnya daerah pegunungan bisa pakai CT yang maksimal. Itu kan sini minimal maksimal. Nah, kalau dia itu bukit atau apa pemukiman mungkin bisa pakai yang minimal kan 1,5 sampai 1,65. Nah, sini gue bilang 1,35. Oke. Nah, ketika CT-nya itu kita ambil paling rendah, ini kan paling rendah ya dari spare range 1,35 sampai 1,5. Ketika CT-nya itu paling rendah, maka CP kebalikannya. CP itu di range 0,56 sampai 0,69. Ketika CT lo ngambil yang paling rendah, lo ngambil CP yang paling tinggi. Ini gue dari beberapa soal jurnal ya. Nih, di sini tuh dikatakan jika besaran nilai CT dan CP bla 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 bla. Nah, di mana apabila CP mendekati nilai terbesar, maka nilai CT akan mendekati nilai terkecil, demikian pula sebaliknya. Jadi mereka itu kebalikan, kalau ngambil CT di range paling besar, maka lo ngambil CP di range paling kecil. Nah, itu tergantung dari daerah lo, ada pegunungan atau apa. Tabelnya ada sih. Gue kirim grup aja ya. Gue masukin ke Excel. Nah, ini tabelnya ya. Nanti gue kirim ke grup. Nah, ini koefisien CT-CP ini yang mungkin sangat berpengaruh karena dua-duanya ini kita bisa bilang gak ada rumus pastinya gitu loh. Jadi lo pakai koefisien itu gak ada rumus pastinya. Jadi ini lo bisa tergantung daerah lo, daerah das kita. Nah, untuk parameter bentuk hidrograf dari Snyder itu yang pertama ada waktu dari debit berat hujan ke debit puncak atau TL. Nah, TL itu rumusnya teman-teman bisa lihat ya. Aduh, sih. TL ya. Oke, di buku ide. Oke, TL. Oke, gue lupa nge-copy yang TL deh. Oh, TL ini sama TP sama ya? TL ATP. Buat TP aja deh. Ini bukan waktu debit puncak, tapi menuju debit puncak. Jadi rumusnya itu CT L dikali LC pangkat N itu koefisien N ini ya. Oke. Dapatlah dia itu TP-nya itu di 6. Terus curah hujan efektif atau TE, rumusnya itu TP dibagi 5,5. Lalu itu untuk mencari TP, nah ini kan TP kecil ya, ini TP besar. Jadi kita makanya tadi gue buat istilah L biar bisa ngebedain dia dengan TP. Nah, untuk mencari nilai TP itu tergantung ada 3 kondisi. Ketika TLO ini, nah TR ini durasi bulan standar. Nah, untuk durasi bulan standar ini di Snyder itu 1 jam. Jadi ketika TLO itu lebih besar dari TR, maka untuk mencari TP, harus mencari TP aksen dulu berapa TP. Nah, kalau untuk TLO lebih kecil dari TR, nah TP-nya rumusnya ini beda ya. Kalau dia TE lebih besar dari TR, mencari TP aksen dulu TP ditambah 0,5 dikali TR dikali TE. Dapat TP besarnya, TP aksen ditambah 0,5. Kalau misalnya TL lebih kecil dari TR, maka TP rumusnya TP tambah 0,5. Nah, kalau TL sama dengan TR,
itu bisa lo ambil nilai TP-nya. Jadi TP lo langsung ambil TP ini. Oke, karena di sini TE gua kan 1,14. Nah, sedangkan TR-nya 1 jam. Jadi TP yang dipakai itu TP yang ini, yang TE-nya lebih besar dari TR. Nih, nggak pakai yang ini. Nah, itu ada KP, debit puncaknya. Nah, di debit puncak Schneider pakai rumus nih, ini ya, ini yang ini ya. KP kecil, KP nanti tuh KP besar itu KP dikali A. Ini gue langsung aja gue masukin langsung kali A. Jadi KP itu 0,278 dikali CP per TP dikali A. Ini KP 8 ya, salah tuh angka. Oke, 0,278 dikali C8 itu ada TP ataupun TL tadi. C8 itu ada CP ya, CP coefficient P-nya dikali TP dibagi TP, TP itu yang C11 ini, lalu dikali TA, dikali A. Dapatlah, dapatlah debit maksimumnya itu P-nya segini. Oke. Ini gue geserin dulu kali ya. Nah, untuk di Schneider ini hampir sama, bukan hampir sama sih, ada kesamaannya. Kalau di Schneider itu kan ada apa ya, T per TP, Ki per KP. Nah, kalau di Schneider itu kan untuk di SKS itu tabel ketentuan ya, tabel ketentuan. Sedangkan kalau di kasih namanya, kalau di Schneider ke per KP itu diibaratkan koordinat X, dan T per TP itu X, Ki per KP Y, T per TP itu X. Nah, untuk mencari nilai Y itu di rumusnya. Sedangkan kalau untuk mencari nilai X itu T per TP aja, kan TP udah kita dapat ya. T per TP. Oke. Makanya kayak KP gue ada soal rumus dikit deh. Ini mungkin kita pakai di C ini ya, kan kita pakai TP ini. Oke. Setelah itu, nah untuk mencari X kan tadi T per TP ya. Nanti bisa teman-teman lihat di tabel ini ada X-nya. Nah, sebelum itu untuk mencari nilai Y itu ada 2 koefisien ataupun ada, untuk kan di sini rumusnya itu 10 pangkat minus A dikali 1 kurang X pangkat 2 per X. Nah, untuk nilai A itu rumusnya ada, rumus A itu 1,32 dikali lambda kuadrat ditambah 0,15 kali lambda ditambah 0,45. Nah, untuk rumus lambda sendiri KP dikali TP per H dikali A. Oke. Nah, jadi pertama cari parameter dulu, lambdanya berapa, pakai rumus yang ini, lalu nyari A-nya berapa. Nah, nanti kalau udah dapat lambda sama A-nya, kita bisa nyari Y-nya, T per TP ini rumus Y-nya, ataupun K per KP-nya. Nah, kalau untuk KP itu nanti di tabel sebelah. Kalau untuk KB ini itu base flow. Nah, kita kan di Kubas ini nggak ada nilai dasar ya, jadi kita asumsikan yaitu di debit yang kita masukkan itu ketika tidak ada air ataupun tidak ada aliran dasar ataupun base flow-nya, maka kita buatkan 0. Nanti kalau teman-teman mungkin penelitian ada base flow itu nanti dari debit banjir rencana itu dijumlahkan base flow setiap jamnya. Gitu. Oke. Tadi ini X, dari X itu T per TP, T dibagi TP yang kita dapat tadi karena P kita dari PR, T per TP dapat, nyari nilai Y rumusnya, ini ya, mana sih ya? Kalau kita lihat di Excel-nya hasilnya. Jadi kita pakai rumus Y-nya itu mana sih, Wak? Ini rumus Y-nya, kita pakai rumus ini, Y-nya 10 pangkat minus A, yang dari tadi alpha yaitu, dikali 1 dikurang min X, X itu yang ini, T per TP tadi yang terdapat, kuadrat dibagi X. Jadi itu dia untuk nilai. Daripada Y-nya, saya dapat Y, gue dapat nyari KP. Nah, KP itu, KP kita kalikan ke Y. KP, Y kan, karena tadi kan Y ini tuh Ki per KP. Nah, untuk mencari nilai Ki, maka kita kalikan Y dikali KP. Ya kan ini, kan Y sama dengan Ki per KP. Kita kan mencari nilai Ki nih, kita dapat KP-nya, dapat Y-nya. Berarti mencari nilai Ki, Y lo dikaliin dengan KP. Kita dapat Ki setiap jamnya. Oke, setelah itu, nah sama kayak HSS, SCS, nah kayak su tadi, ini tuh cari dulu totalnya berapa, cari volume sama TL-nya. Nah, di sini kan TL
daripada kita gue kan masih 1,9. Jadi kita ubah dulu, kita buat koreksi untuk dapat TL yang satu. Nah kalau dia dapat koreksi baru uh, inilah debit, ini HSS yang kita dapat ya dari jam pertama jam 4. Ini yang kita copy ke debit banjir rencana, sama kayak tadi HSS HSS sama kayaknya kayak waktu kini itu unit hidrograf yang kita dapat di sini di key koreksi yang kita pakai. Setelah itu baru sama R1 R2 R3 ini udah pakai ABM ya, R2 R3 R3 sama lokal kaliin terus setiap jamnya kita jumlahin, satu dapat deh debit HS debit banjir rancangan yang kita masukin ke apa namanya langsung ya. Nanti jumlahin langsung. Oke, dapat deh. Baru itu dapat deh ini debit dari jam pertama sampai jam 24 HS hidrografnya yang dimasukin ke apa ya ke HKS-nya. Oke, mungkin itu aja buat Snyder. Ada yang mau tanya nggak? izin tanya bang, Ya boleh. untuk debit banjir rencananya itu pakai kalau ulang berapa ya bang? Yang kan pakai ABM kan bang? Nah, kalau ulang itu nanti itu sebenarnya kalau ulang itu tuh di apa tadi ya di apa sih namanya analisis frekuensi. Karena kan nanti kita kan pakai 25. Tapi di sini tuh kita udah karena di analisis frekuensi tadi itu udah pakai 25, maka semuanya ini sampai ke debit banjir rencana juga 25 otomatis. Gitu. Oke bang. Mana yang mau nanya lagi? Ada yang mau tanya tidak? Buat Snyder mungkin karena ada beberapa koefisien yang apa ya, yang bingung. Nanti kalau ada bingung tanya aja nggak apa-apa. Nanti kalau kita asisten nggak ada jawab nanti kita bisa nanya ke dosen kok. Nanti kalau ada perubahan saya kabarin ya kalau untuk di Snyder ini karena aku juga kita baru belajar Snyder ya. Ada yang mau tanya lagi untuk di analisis hidrologi dari keseluruhannya? Izin bertanya Ya. bang. Ya siapa? Ini saya Bang Anggi Prayoga. Oke, ini kenapa nih? Mau nanya yang pengisian data curah hujan itu bang. Yang Kemarin kan abang bilang itu kalau misalnya data curah hujannya lebih besar dari 150 kan kita pakai pendekatan aljabar kan bang. ya Nah kalau misalnya di hari itu nggak ada pencatatan, itu kita anggap datanya nol atau harus pengisian data curah hujan juga bang? pengisian data curah hujan juga ya. Kemudian 0 garis strip TAD tab bisu tab atau yang lebih 150 kita pakai pendekatannya. Ya pakai pendekatan aja. Kalau nol juga pengisian data curah hujan bang. Nol semua ya? Saya ada cek satu PH saya itu setengah tahun itu nol semua bang. Setengah tahunnya nol ya? Iya dari bulan Juni atau apa gitu sampai Desember nol semua bang. Kan berarti udah ada error di alatnya ya, pendeteksi hujannya. Pakai pendekatan aja, karena kan nggak mungkin selama 6 bulan nggak terjadi hujan ya. Tapi kalau misalnya dalam sebulan itu beberapa kali nol, tetap kita anggap nol aja kan bang? Itu tetap nol ya. Tapi kalau memang sebulan kayak tadi itu, pasti dia memang pencatatannya rusak. Tapi kalau misalnya dalam bulan ini beberapa terisi nih, tapi beberapa juga nol. Nah, kalau nol itu memang mungkin nol nggak ada hujan. Tapi kalau dia garis strip atau tulisannya TAD, tab, itu baru pendekatan. Baik bang, terima kasih bang. Renggi.
Ada yang mau tanya lagi? Sama ini Bang, sama Ya, kalau siapa? misalnya saya Bang Anggi Bang. Anggi lagi. Anggi, kenapa Anggi? Kalau misalnya ternyata unspec kita itu misal yang memenuhi Gumball sama Lock Person Bang. Nah itu kan seharusnya kan kita cek dua-duanya kan Bang di Chi-Square sama Smirnov Kolmogorovnya. Ya. Boleh nggak sih Bang kalau kita Oh, cek langsung yang nilai XT-nya terbesar? cek maksudnya. Kan setelah analisis frekuensi itu kita kan Smirnov sama Oke. Chi-Square kan Bang, uji kecocokan Hmm. distribusi itu. Nah, kalau misalnya Hmm. di unsprek dua distribusi kita memenuhi, kan dua-duanya kita cek kecocokannya kan, Bang. Ya. Nah, tapi boleh nggak, Bang, kalau misalnya saya ngeceknya langsung yang nilai XT-nya yang terbesar. Terus kalau misalnya di Chi-Square sama Smirnov ternyata nilai XT terbesar itu memenuhi, langsung pakai itu aja boleh nggak sih, Bang? Sebenarnya boleh, tapi kan jadi nggak ada apa loh. Lo nggak punya argumen kenapa nggak make. Bisa aja speech apa lo yang satu lagi itu juga memenuhi. Jadi di tes aja dua-duanya dulu. Harus dites ya. Jadi kalau punya argumen kan dia spek lo dua nih yang memenuhi. Terus tiba-tiba lo pakai gombal. Terus tanya kenapa pakai gombal karena X yang paling besar. Itu bukan apa ya. Kalau di analisis hidrologi itu nggak ada yang paling besar yang menang. Jadi lo coba dua-duanya. Gitu. Nggak bisa langsung ambil yang paling besar. Baik, Bang. Yang lain yang mau tanyakan teman-teman? Bang, berarti di debit rencananya itu pakai hasil BM kalau ulang 25 tahun, kalau ulang 25 aja ya, Bang. Ya, kayak kalau lima. Berarti yang hasil itu yang dimasukin ke ekras ya, Bang. Yang apa? Hasil yang debit rencananya itu. Ya, debit rencana yang masukin ke kas. Yang ini. Nih, yang pertama sampai 24. Berarti kalau ulang 5 tahun, 10 tahun tuh nggak usah kan, Bang? Karena kan emang kita karena untuk sana sungai itu di tahun 25. Oh, ya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, yang lain ada mau tanya teman-teman? Gak ada lagi ya. Stop share dulu kali ya. Udah nggak ada pertanyaan. Sakit deh. Teman-teman ada yang mau tanya nggak di luar itu? Kayak pesan atau apa? Ada yang bingung di luar di kemarin laporan? Datanya udah lewat ya laporan. Ya teman-teman yang belum ACC, tahu lah ya. Ada yang mau tanya? Buat keseluruhan. Kayak nggak ada yang udah gue anggap paham lah ya. Nggak ada yang mau nanya. Jadi teman-teman tolong dikejar deadline-nya ya untuk laporan sama delineasi das itu 8 ya, 8 Oktober, 8 atau 9 Oktober gue lupa. Tolong dikejar ya deadline-nya. Ya mungkin teman-teman ada sibuk banyak tugas. Saya paham, tapi ya tolong dikejar. Sama kalau bisa asistensi jangan di akhir, rame. Maksudnya numpuk di akhir semua. Oke, tolong dibagi waktunya. Oke, mungkin itu aja ya. Ada salah kata kami asisten mohon maaf. Makasih, selamat malam.